warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Bimaratasari. Saya dari Prodi D3 Radio Diagnostik dan Radioterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi radikal bebas dengan 4 submateri, yaitu yang pertama, reaksi radikal bebas dengan PUFA, yang kedua, reaksi radikal bebas dengan protein, yang ketiga, reaksi radikal bebas dengan DNA, dan yang terakhir, proses interaksi radikal bebas dengan media yang dilalui. Pengertian radikal bebas yaitu radikal bebas atau sering disebut dengan reaktif oksigen spesies atau disingkat ROS adalah bahan kimia yang dapat berupa atom maupun molekul yang tidak memiliki elektron berpasangan di lapisan terluarnya. Sifat radikal bebas sangat reaktif dan memiliki waktu paruh yang sangat cepat. Jenis-jenis radikal bebas ada dua, yaitu yang pertama, ROS diantaranya ion superoksid atau O2-, hidrogen peroksid atau H2O2, hidroksil radikal atau OH, dan peroksil radikal atau OOH. Dan yang kedua, RNS sering dianggap sebagai subkelas dari ROS, diantaranya nitrit oksid atau NO, nitrous oksid atau N2O, peroksinitrit atau NO3-, nitroksil anion atau HNO, dan peroksinitrous asid atau HNO2. Sumber radikal bebas ada dua, yaitu yang pertama endogen, yang kedua eksogen. Endogen adalah sumber radikal bebas berasal dari dalam diri sendiri, dan eksogen adalah sumber radikal bebas yang berasal dari luar. Contoh sumber radikal bebas endogen yaitu autooksidasi, yang kedua oksidasi enzimatik, yang ketiga yaitu respiratory burst atau sel fagositik menggunakan oksigen dalam jumlah besar. Contoh dari eksogen adalah penggunaan obat-obatan, yang kedua radiasi atau penggunaan radioterapi, yang ketiga asap rokok. Pembentukan radikal bebas ada 3 tahap, yaitu yang pertama tahap inisiasi, tahap pembentukan awal radikal-radikal bebas yang disebabkan oleh bantuan panas atau radiasi. Tahap yang kedua yaitu tahap propagasi, yaitu reaksi yang melibatkan radikal bebas yang mana jumlah radikal bebas akan tetap sama. Radikal bebas yang telah terbentuk akan merebut atom dari senyawa stabil. Yang terakhir yaitu tahap terminasi, yaitu radikal bebas berubah menjadi radikal bebas stabil dan tidak reaktif. Tahap ini menyebabkan turunnya jumlah radikal bebas. Umumnya diakibatkan penggabungan radikal bebas yang masih tersisa. Materi yang pertama yaitu reaksi radikal bebas dengan PUFA. PUFA atau asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak rantai panjang yang mengandung 2 atau lebih ikatan rangkap. Reaksi oksidasi antara asam lemak tidak jenuh dengan senyawa oksigen disebut juga dengan reaksi peroksidasi lipid. Reaksi peroksidasi lipid akan menghasilkan hidroperoksida dan endoperoksida karena sifatnya yang tidak stabil. Endoperoksida kemudian akan segera terdekomposisi dan menghasilkan produk reaksi sekunder. Beberapa contoh hasil reaksi sekunder tersebut adalah MDA atau 4-hidroksinoneal atau HNE, F2-isoprostan, etana, dan pentana, dan senyawa aldehid. Efek yang ditimbulkan dalam jumlah yang berlebihan, radikal bebas dan oksidan dapat mengakibatkan proses penghancuran yang disebut oxidative stress, suatu proses penghancuran yang mempengaruhi struktur sel seperti protein, lipid, lipoprotein, dan DNA. Jika tidak diregulasi dengan baik, oxidative stress dapat menyebabkan berbagai penyakit kronik dan degeneratif. Penyakit-penyakit diantaranya yaitu kanker, penyakit liver, jantung koroner, penyakit mata, gangguan pada janin, dan proses penuaan dini. Faktor-faktor yang berperan dalam reaksi radikal bebas dengan PUFA yaitu panas, tingkat ketidakjenuhan, logam berat, kondisi alkali, dan cahaya. Materi yang kedua yaitu reaksi radikal bebas dengan antioksidan protein. Kerusakan protein-protein dan asam nukleat lebih tahan terhadap radikal bebas daripada PUFA, sehingga kecil kemungkinan dalam terjadinya reaksi berantai yang cepat. Serangan radikal bebas terhadap protein sangat jarang, kecuali bila sangat ekstensif.
Hal ini terjadi hanya jika radikal bebas tersebut mampu berakumulasi atau jarang pada sel normal, atau bila kerusakannya terfokus pada daerah tertentu dalam protein. Reaksi radikal bebas juga dapat menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif adalah keadaan di mana jumlah radikal bebas di dalam tubuh melebihi kapasitas tubuh untuk menetralkannya. Akibatnya, intensitas proses oksidasi sel-sel tubuh normal menjadi semakin tinggi dan menimbulkan kerusakan yang lebih banyak. Literatur medis membuktikan bahwa stres oksidatif adalah penyebab utama penuaan dini dan timbulnya penyakit kronis seperti kanker, penyakit jantung, Alzheimer, dan lain-lain. Stres oksidatif dapat dicegah dan dikurangi dengan cara mengonsumsi antioksidan yang cukup dan optimal ke dalam tubuh. Materi yang ketiga yaitu reaksi radikal bebas dengan DNA. Apa itu DNA? DNA adalah asam nukleotida yang terbuat dari rantai panjang nukleotida. DNA merupakan materi genetik yang mengandung informasi genetika yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Satu nukleotida terdiri dari fosfat, glukosa, dan basa nitrogen. Pasangan basa nitrogen pada DNA yaitu purin sama dengan guanin dan adenin, pirimidin sama dengan timin dan sitosin. Kerusakan DNA akibat serangan radikal bebas disebut dengan kerusakan DNA tidak langsung, karena radikal yang terbentuk dapat berdifusi ke seluruh tubuh dan mempengaruhi organ-organ lain. Melanoma ganas dapat disebabkan oleh kerusakan DNA tidak langsung karena ditemukan di bagian tubuh yang tidak terkena sinar matahari. DNA rentan terhadap serangan radikal karena hidrogen sangat labil yang dapat diabstraksi dan prevalensi ikatan rangkap dalam basis DNA yang dapat dengan mudah ditambahkan dengan radikal bebas. Materi yang terakhir yaitu proses interaksi radikal bebas dengan media yang dilalui. Yang pertama, interaksi radiasi partikel alfa dan ion positif. Radiasi partikel alfa dianggap sebagai partikel ion positifnya dari isotop nuklida helium atau He+. Proton 1H1 jika ia menerobos sebuah nuklida atau molekul yang menjadi sasaran radiasinya, ia akan kehilangan sebagian atau seluruh energi radiasinya. Yang kedua, interaksi radiasi beta dengan materi. Partikel beta identik dengan elektron yang mengorbit di atom penyerap dengan muatan listrik yang sama. Dapat menyebabkan ionisasi langsung dengan gaya tolak volum terhadap elektron yang mengorbit tersebut. Yang ketiga yaitu interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi. Foton dalam melewati materi tidak dapat kehilangan materi secara kontinu sepanjang jejak yang dilaluinya. Sebaliknya, dalam 2 dari 3 proses fundamental foton berinteraksi dengan materi, maka semua energi foton dipindahkan ke medium data suatu interaksi. Yang keempat, interaksi radiasi neutron dengan materi. Neutron merupakan partikel tidak stabil dengan waktu paruh kurang lebih 12 menit neutron menjadi 1P, 1N, dan 1 neutrino. Neutron tidak bermuatan sehingga tidak pengaruh oleh magnet atau medan elektrostatis. Neutron hanya dibelokkan bila bertumbukan dengan partikel lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.